Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk berita kita kali ini saya ambilkan dari koin Telegraph ya teman-teman, terkait dengan PayPal ya, dengan stablecoin natifnya yang bernama BUSD yang dibangun di jaringan Ethereum, yang mana beberapa kalangan menganggap stablecoin ini cukup berbahaya untuk masalah privat ya teman-teman, privatisasi, dan juga cukup diperhitungkan juga karena terkait dengan masalah sentralisasi yang ada di PayPal itu sendiri. Jangan-jangan kita bisa dibekukan aset kita di dalam PayPal atau enggak seperti itu. Dan berita kali ini adalah PayPal akan meluncurkan cryptocurrency hub ya untuk pengguna tertentu. Maksudnya ini apa ya teman-teman? Oke, kita akan membacakan buat teman-teman sekalian bahwasanya cryptocurrency hub adalah kunci bagi PayPal untuk mengubah dirinya sebagai platform inklusif kripto. Layanan ini akan memungkinkan penjualan dan juga pembelian cryptocurrency di antara fungsi lainnya. Next teman-teman, raksasa pembayaran PayPal ini yang baru-baru ini meluncurkan stablecoin PayPal USD (PUSD) yang didukung oleh dolar, memperbarui syarat dan ketentuannya untuk memperkenalkan cryptocurrency hub, fitur yang memungkinkan pengguna memegang dan berinteraksi dengan Bitcoin, BTC, dan cryptocurrency di akun PayPal mereka ya. Syarat dan ketentuan PayPal terbaru merinci prasyarat untuk pengguna kripto yang tertarik dengan menggunakan platform untuk cryptocurrency. Menurut perusahaan, layanan cryptocurrency hub akan memungkinkan penjualan dan juga pembelian kripto. Wah, keren banget teman-teman. Berarti kita bisa jual beli kripto atau mungkin swap juga ya di sini ya. Layanan cryptocurrency hub akan memungkinkan penjualan dan pembelian kripto. Selain itu, ini akan memfasilitasi pembayaran dan juga pembelian melalui PayPal menggunakan uang yang disimpan setelah penjualan cryptocurrency. Oh, berarti di sini ya lebih mirip dengan exchange juga ya teman-teman ya, bisa difungsikan sebagai exchange juga. Tapi saya yakin untuk cryptocurrency yang dijual di PayPal ini akan terbatas ya teman-teman, karena ini juga masih baru. Oke, ini ada teman-teman, PayPal cryptocurrency terms and condition available feature ya. Bisa untuk membeli aset, memegang, menghold atau menyimpan aset ya, menjual kripto aset, dan juga convert, bisa teman-teman nge-swap ya teman-teman antara BUSD dengan kripto aset lainnya, tapi enggak sebaliknya, cuma BUSD ke kripto aset yang lainnya. Kemudian mengirimkan kripto aset juga, menerima kripto aset. Wah, keren, kayak wallet berarti ini teman-teman, bisa jadikan wallet juga. View market information and education content, melihat market informasi dan juga konten edukasi. Wah, keren ya, keren teman-teman ini. Hub cryptocurrency PayPal seperti yang dijelaskan dalam syarat dan ketentuan sumbernya dari PayPal yang di atas tadi teman-teman. Cryptocurrency hub ini juga sangat penting untuk mengkonversi antara BUSD dan aset kripto lainnya. PayPal mengklarifikasinya sebagai berikut. Oke teman-teman, kita akan coba bacakan buat teman-teman sekalian. Saldo apapun di hub mata uang kripto Anda mewakili kepemilikan Anda atas jumlah setiap aset kripto yang ditampilkan. Anda tidak akan menyimpan aset kripto digital itu sendiri dalam saldo aset kripto Anda. Berarti ini pihak PayPal menyimpankan buat kalian. Berarti kan centralized ya teman-teman. Ya sebenarnya ini cukup berbahaya juga. Tapi kalau toh memang PayPal ini sebagai perusahaan yang terpercaya, ya kenapa tidak ya teman-teman. Namun tidak semua pengguna PayPal dapat menjelajahi fitur baru karena perusahaan akan memutuskan aksesnya dari orang ke orang sebagai permulaan agar memenuhi syarat untuk cryptocurrency hub. Oh, berarti nggak untuk semua orang teman-teman, untuk sebagian kecil orang saja ya. Pengguna PayPal harus memiliki akun PayPal pribadi dan akun saldo yang bereputasi baik. Selain itu, PayPal juga akan memverifikasi informasi identitas yang diperlukan yang mencakup nama, alamat fisik, tanggal lahir, nomor pokok wajib pajak yang diberikan oleh pengguna. Anda hanya dapat menggunakan cryptocurrency hub Anda sebagai bagian dari akun saldo Anda dengan mengaksesnya melalui akun PayPal pribadi Anda. Jika Anda adalah penduduk Hawaii, kami tidak akan mengizinkan Anda untuk mendirikan mata uang kripto saat ini. Berarti yang nggak boleh ini adalah penduduk Hawaii. Yang nggak tahu alasannya apa teman-teman. Dan juga ini diperlukan juga istilahnya know your customer, KYC ya teman-teman, know your customer kayak gitu. Pihak PayPal memberlakukan seperti itu. Setelah fitur diluncurkan, cryptocurrency hub ini akan langsung ditautkan ke akun PayPal pengguna dan dapat diakses menggunakan kredensial yang ada. Next. Oke teman-teman, peluncuran PayPal USD memecah komunitas kripto karena spekulasi yang bertangan seputar dampaknya terhadap kripto menjadi pusat perhatian. Oke ya, dan ini teman-teman, this is the Ethereum contract address for PayPal stablecoin. I can't believe it get to tweet that. Jadi ini teman-teman, stablecoinnya PayPal yang dibangun pada jaringan Ethereum. Saya kurang begitu paham apa yang jadi permasalahannya di sini teman-teman. Oke sebentar,
info value, text fee 0, dan sebagainya. Ini pakai multi chain teman-teman. Kemudian infonya private name, text overview, ETH balance-nya 0 ETH. Waduh, coba kita baca lagi teman-teman. Sementara banyak yang membayangkan BUSD untuk mempercepat Ethereum adopsi arus utama, itu juga mengumpulkan masalah bagi desentralisasi dan kontrol aset pribadi. Komunitas sudah memperingatkan beberapa auditor kontrak pintar menyoroti bahwa kontrak pintar BUSD berisi fungsi freeze fund. Mana freeze fund? Saya nggak nemu teman-teman. Yang jelas ada di situ ya. Freeze fund dan juga wipe frozen fund yang mereka klaim sebagai contoh buku teks dan vektor serangan sentralisasi dalam kontrak solidity. Wah, bahaya ya teman-teman kalau misalkan dana kita ke freeze kayak gitu karena kesalahan bot atau mungkin karena kesalahan yang tidak disengaja. Jadi mungkin ini yang jadi permasalahan dari pihak yang istilahnya meragukan desentralisasi yang ada pada BUSD PayPal ini. Istilahnya kurang bebas kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan dana-dana kita kena freeze ya bangkrut gitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya gini teman-teman ya. Intisari dari berita tersebut ya, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023 PayPal ini sudah mengumumkan rencana peluncuran cryptocurrency hub-nya ya, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna tertentu untuk membeli, menjual dan juga berinteraksi dengan cryptocurrency termasuk juga Bitcoin dan juga aset kripto lainnya. Fitur ini juga memfasilitasi pembayaran pembelian melalui PayPal menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan cryptocurrency. Namun ternyata fitur ini tidak tersedia untuk semua pengguna PayPal dan hanya akan diakses dengan melalui persyaratan-persyaratan tertentu. Dan layanan ini memang bertujuan untuk menjadikan PayPal sebagai platform inklusif ya untuk aset kripto dan juga akan memberikan sesuatu yang penting dalam mengkonversi antara aset kripto dan juga stablecoin yang didukung oleh dolar seperti PayPal USD atau PUSD. Jadi intinya PayPal ini entah misalkan gini teman-teman, misalkan kalau misalkan PayPal kan pakai dolar ya teman-teman ya sebelum dikonversi ke mata uang negara yang bersangkutan. Nah, mata uang dari PayPal tersebut bisa dikonversi menjadi bentuk kripto di dalam aplikasi PayPal itu sendiri. Namun tidak semua pengguna PayPal memiliki akses ke cryptocurrency hub. Benar sekali ya teman-teman ya, untuk memenuhi syarat pengguna tersebut memang harus memiliki akun PayPal pribadi dan juga akun saldo yang memiliki reputasi baik sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Kalau nggak baik ya biasanya sangat berbahaya teman-teman, aset kita bisa dibekukan di PayPal ini. Verifikasi KYC dan sebagainya ya, saya kira itu seperti biasa yang PayPal memang menginginkan hal seperti itu. Oke, dan juga sebagai tambahan dari berita yang sudah kita bacakan tadi ya, bahwasanya pengguna dari Huawei memang tidak bisa menggunakan fitur ini teman-teman. Fitur currency hub tersebut juga akan mendukung langsung ke akun PayPal pengguna ya, dapat diakses menggunakan kredensial yang ada. Dan peluncuran fitur ini menciptakan perdebatan ya teman-teman dalam komunitas kripto karena ada spekulasi tentang bagaimana dampaknya terhadap adopsi cryptocurrency dan juga perhatian terhadap masalah desentralisasi dan juga kontrol aset pribadi, karena ini memang cukup centralized ya teman-teman. Pihak PayPal dalam kontrak di Ethereum-nya tadi sudah kita bacakan bahwasanya mereka itu memiliki kemampuan untuk membekukan aset kita ya, cukup berbahaya teman-teman ya. Dengan seperti itu, sebagai kesimpulan, peluncuran cryptocurrency hub oleh PayPal ini adalah langkah yang menarik ya teman-teman dalam arah adopsi yang lebih lanjut dari cryptocurrency, tapi juga menghadirkan pertimbangan penting tentang sentralisasi yang cukup lumayan parah kayak gitu ya teman-teman, keamanan dan juga kendali aset pribadi dalam lingkungan cryptocurrency yang lebih luas seperti itu. Jadi kita juga perlu untuk senantiasa membaca berita seperti ini teman-teman, melihat animo pasar, melihat apa istilahnya melihat daripada apa yang diperhatikan oleh para investor dan juga para holder yang ada di stablecoin atau stablecoin PayPal atau PUSD ini. Oke teman-teman, tetap senantiasa di YOR ya teman-teman, do your own research, lakukan riset mandiri sebelum Anda melakukan istilahnya jual beli aset kripto atau melakukan investasi atau ngehold suatu aset kripto yang ada. Karena apa? Karena aset kripto adalah sebuah aset dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Bagi mereka yang sudah ahli trading ya mungkin ini sangat menyenangkan, tapi bagi saya pribadi ya teman-teman, saya kan nggak seberapa bisa trading dan juga nggak tertarik untuk melakukan trading seperti future dan sebagainya. Kalau toh saya trading cuma nge-swing teman-teman, alias nge-hold di apa sih namanya, pasar spot ya teman-teman, pasar spot. Kemudian kalau misalkan harganya naik saya jual kayak gitu, kalau turun
saya beli, seperti itu. Hanya seperti itu aja teman-teman. Dan jika teman-teman konten ini hanya konten berita semata dan juga anggap saja sebagai konten hiburan saja ya teman-teman, sebagai tambahan-tambahan konten berita kayak gitulah pokoknya, bukan merupakan saran investasi jual dan beli. Terima kasih sudah menyimak video dari kami, dan jika teman-teman suka mohon dukungan dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.